Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masni Santika Hasibuan, CGP Angkatan 6, Kabupaten Karimun. Kali ini ingin melaksanakan demonstrasi kontekstual berupa wawancara dari 2 kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah ini Pak, pada pagi hari ini Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait tentang pengambilan keputusan Pak. Jadi di sini saya ingin banyak belajar dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, langsung saja ya Pak. Ya. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kasusnya berat enggak dulu kalau pertanyaan begitu, tapi apa itu usahakan untuk menjawabnya. Itu kalau dilema etika itu biasanya ada 2 kasus Bu. Yang pertama memiliki nilai kebenaran sama-sama benar dan sama-sama baik. Sementara bujukan moral itu adalah suatu kasus yang benar-benar dan yang benar dan salah. Ada benar ada salahnya. Nah, jadi itu lagi. Iya Pak. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan nih Pak, pengalaman Bapak nih, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan terkait dari kasus dilema etika yang 2 kasus sama-sama benar tadi Pak? Kalau itu kita ngadakan rapat dulu ya, dengan guru kita panggil sama-sama duduk untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini tadi. Meskipun kita tahu keduanya baik, tapi harus kita putuskan yang terbaik. Maka dari itu saya perlu melaksanakan musyawarah dengan majelis guru tadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tetap kita melaksanakan diskusi dulu ya Pak bersama majelis guru ya Pak. Iya. Nah, dalam melaksanakan pengambilan keputusan tersebut Pak, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa biasa Bapak melaksanakannya? Ya, setelah kita adakan rapat dengan majelis guru tadi bersama-sama dengan majelis guru tadi, kita diskusikan bersama, kemudian kita putuskan mana yang paling bermanfaat untuk kita semua untuk kebaikan bersama. Nah, kemudian Pak, kita berarti Bapak mengambil keputusan berbasis pada manfaat ya Pak ya? Iya. Mana yang paling bermanfaat. Nah, hal apa saja nih menurut Bapak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang pertama, sesegera mungkin kita menghubungkan rekan-rekan guru, kemudian sampaikan permasalahannya bahwa ini ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan harus diambil keputusan. Kemudian kita lihat juga regulasi dan peraturan terkait kasus itu. Kemudian kita lihat mana kebaikan-kebaikan dan manfaat kasus ini. Bagaimana kita lihat banyak manfaat, maka kita ambil keputusan untuk itu. Berarti tetap peraturan tetap nomor 1 ya Pak? Iya. Iya, tidak boleh lepas dari peraturan. Nah, kemudian Pak, yang menarik bagi saya nih Pak, ingin tahu bagaimana ketika Bapak mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini, apakah ada tantangan Pak selama ini yang dihadapi? Tantangannya seperti apa kira-kira Pak? Bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan kepada semua warga sekolah ini dan mereka dapat memahami sehingga nanti semuanya dapat mendukung terhadap keputusan apapun yang kita ambil bersama. Nah, bagaimana cara menyampaikannya ya Pak ya kepada majelis guru. Nah, kemudian Pak, dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini biasa Bapak ada jadwal tertentu atau spontanitas saja Pak? Pakai jadwal. Jadwal ya Pak ya. Nah, faktor-faktor apa Pak yang menurut Bapak bisa mempermudah dalam mengambil keputusan ini, yang biasanya bagaimana yang Bapak alami? Ya kalau kita karena
selaku pimpinan kita tidak boleh pula berbuat sendiri. Jadi itulah kumpulkan dengan rekan guru tadi, kita mengambil keputusan yang mana yang terbaik. Betul ya, Pak. Jadi kerjasama dengan rekan-rekan ya Pak ya, Iya. itu mempermudah juga dalam mengambil keputusan. Nah, dari sekian banyak sudah pengalaman Bapak yang luar biasa, sudah memimpin pembelajaran di sekolah nih Pak. Kira-kira apa nih Pak, kira-kira pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada saya terkhusus Pak nih Pak, biar pesan-pesan Bapak untuk saya. Nah, dari pembelajaran dari penyelesaian kasus-kasus dilema etika, dari pengalaman Bapak yang luar biasa yang selama ini telah memimpin di sekolah kita ini, apa kira-kira yang bisa Bapak sampaikan untuk saya sebagai pembelajaran bagi saya dan untuk kita semua nih Pak, tentang pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Itu bisa kita petik ketika ada kasus dilema etika, segera mungkin untuk diselesaikan. Jangan menunda-nunda untuk mengambil keputusan. Kemudian keputusan di antara dua hal adalah yang paling bermanfaat. Kita cari keputusan yang paling bermanfaat dan yang paling kecil risikonya. Jadi dia tak berisiko, risikonya kecil ya kita ambil. Jadi yang sudah besar itu risiko kecil tapi bermanfaat bagi semua warga sekolah. Pak, jadi kita pilih mana yang paling kecil risiko, kemudian yang paling banyak manfaatnya. Bagi warga sekolah. Iya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya ya Pak. Terima kasih sekali lagi Bapak telah berbagi pengalaman yang paling berharga untuk saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini diberikan Allah kesehatan. Alhamdulillah Pak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan Pak ya, di sela-sela kesibukan pada jadwal yang luar biasa Bapak masih sempat memberi saya kesempatan untuk mewawancarai nih Pak. Jadi pada pagi hari ini saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang bersinggungan dengan dilema etika Pak. Boleh Pak? Insya Allah. Oke Pak, nah langsung saja ya Pak. Jadi sesuai dengan pengalaman Bapak yang luar biasa selama ini, bagaimana Pak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih Ibu Masni karena kita juga memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan sedikit tentang kasus yang seperti yang disebut tadi, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya kami dari pihak sekolah juga mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kepercayaan untuk membantu Bapak Ibu guru penggerak memberikan satu masukan pada dunia pendidikan. Inilah Ibu Masni, cara kita mengidentifikasi masalah kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang seperti kita ketahui. Dilema etika ini kan kasusnya benar versus benar, ya, benar versus benar, di mana setiap ada kasus yang benar versus benar ini agak sulit betul kita menanganinya. Namun sisi yang terbaiknya tentulah kita ambil sisi yang merupakan sisi moral. Jadi membuat suatu keputusan itu harus betul-betul membelah di sisi moralnya, di etikanya. Kemudian untuk rujukan moral ini kan biasa versus benar versus salah, ya. Dimana benar versus salah ini juga merupakan dilema yang kadang-kadang sukar untuk ditangani kalau tidak diperlukan musyawarah yang
betul-betul membawa suatu kesepakatan. Jadi bagi saya untuk kasus dilema etika dan rujukan moral ini merupakan eh, cambuk bagi saya, kadang-kadang memberikan suatu keputusan sukar bagi sekolah, khususnya sekolah sosial pendidikan, apalagi tentang pendidikan di SD Negeri 01 ini, karena jumlah personel guru dengan jumlah siswanya yang begitu banyak, dengan apalagi dengan etnik yang berbeda sekali, jumlahnya cukup banyak dengan etnik yang berbeda, sehingga kan pasti bertemu dengan dilema-dilema seperti itu. Iya, begitu ya Pak. Apalagi memang kita sama-sama tahu SD 1 beraneka ragam etnis yang ada ya Pak. Jadi pastilah luar biasa Bapak khusus di Bapak etika. Kemudian Pak, ketika menghadapi kasus-kasus yang dilema etika tersebut, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Pengambilan keputusannya itu. Biasanya kalau bertemu dengan dilema seperti itu, terutama dilema etika ini, kita lebih banyak mengandalkan musyawarah mengambil mufakat di dalam memberikan suatu keputusan. Biasanya kami di majelis guru memberikan pertemuan atau mengadakan pertemuan khusus untuk mengenai hal-hal yang seperti itu, di mana kasus yang seperti dilema ini, dilema etika ini kan sangat berat, karena tak ada yang salah, tak ada yang benar. Jadi benar versus benar ini bagi kami sangat sulit. Kalau tak ada kesepakatan dengan majelis guru, rasanya menjadi suatu beban bagi sekolah. Apalagi kalau kita tengok dalam beberapa kasus yang berat di sekolah itu, ternyata salah mengambil keputusan mengakibatkan hal yang fatal. Jadi untuk itu lebih banyak mengandalkan musyawarah dan mufakat dalam majelis guru itu. Ya Pak, berarti melibatkan seluruh dari warga sekolah ya Pak, majelis dulu terutama, itu yang efektif gitu ya Pak ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu Pak, apa kira-kira Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan yang terkait dilema etika ini Pak? Biasanya kalau dalam kita membuat keputusan di dalam rapat itu pasti banyak pro dan kontra, terutama bagi guru-guru senior. Kemungkinan apapun yang akan kita buat, walaupun tadi kita anggap masih kita merasakan benar, namun tentu kita mengambil suara terbanyak. Hal itulah yang mengakibatkan kadang-kadang dalam suatu musyawarah itu di majelis guru yang seharusnya waktunya hanya setengah jam bisa berpanjangan sampai 1-2 jam. Kenapa? Karena masing-masing mengeluarkan pendapat yang kadang-kadang banyak yang masih pro dan kontranya, walaupun itu tadi disebutkan bahwa benar lawan benar tadi kadang-kadang memang masih ada, karena kita masih memakai kepala orang ramai. Kalau kita pakai kepala sendiri, akibatnya nanti keputusannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Jadi semuanya itu memerlukan musyawarah untuk mendapatkan mufakat yang sebenarnya. Okay? Jadi tantangannya menyatukan Menyatukan pendapat ya Pak ya. Bagaimana orang kawan-kawan yang memiliki pendapat yang berbeda gitu ya Pak. Biasanya Pak kalau menghadapi menyelesaikan kasus-kasus begitu dalam pengambilan keputusan, apa Bapak punya jadwal tertentu dalam penyelesaiannya atau spontanitas saja Pak? Kadang lihat kebutuhan. Kalau kebutuhan itu memang harus dalam waktu dekat harus selesai, begitulah kami segera mungkin. Contohnya seperti tadi pagi selesai anak dibariskan, kami langsung mengadakan musyawarah karena pertemuan majelis guru, karena ada hal yang penting yang menjadi penyebab suatu masalah di sekolah itu agak berat dipandang. Makanya walaupun 10 menit atau 15 menit
kami langsung mengadakan pertemuan majelis guru sehingga kan punya suatu kesepakatan yang tak menjadi kontra polemik pada majelis guru atau pada stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi semuanya itu perlu dengan musyawarah untuk mendapatkan apa itu tadi. Jadi langsung gitu ya, Langsung, begitu langsung. ada kasus Hmm. langsung dirembukkan, Langsung langsung dirembukkan. dimusyawarahkan, dan Betul. langsung diselesaikan gitu. Nah, ada tidak Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus Banyak sekali faktornya. yang mempermudah? Yang permudah itu banyak sekali karena kita menggunakan sistem terbuka dengan kawan-kawan sehingga kan tidak ada jenjang perbandingan jenjang antara guru dewasa, guru senior dengan guru junior. Mereka sama-sama memberikan pendapat yang rasa kita sangat membantu dalam memberikan proses membuat keputusan itu karena kita memakai suara ramai. Jadi kalau permasalahannya kalau kita menggunakan 2 atau 3 orang staf kita yang senior, namun keputusannya kadang-kadang bertolak belakang dengan yang junior itu yang baru. Makanya kita kalau apapun pertemuan kita, apapun permasalahan kita adakan pertemuan biar seluruhnya mengikuti kegiatan itu supaya apapun keputusan itu merupakan keputusan bersama majelis guru, ya. Baik Pak, jadi memang harus bertemu Harus seluruhnya, bertemu. gitu ya Pak. Jadi masukan dari kaum muda, kaum tua, gitu ya Pak, Betul. masuk gitu ya. Apalagi stakeholder itu sangat penting tuh. Stakeholder dari seluruh lingkungan sekolah ini masuk itu paguyuban, komite yang sering boleh dikatakan hampir setiap hari ada saja permasalahan sekolah, namun harus duduk bersama akhirnya bisa selesai, ya. Nah, terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak paparkan tadi tentang pengalaman Bapak selama ini memimpin pembelajaran di sekolah, menghadapi berbagai macam kasus dilema etika, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini? Jadi pengalaman apa yang menjadi bisa dipetik dari pengalaman saya selama menjadi menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, untuk menjabat kepala sekolah ini tak satu tempat yang saya lakukan karena jabatan kepala sekolah itu merupakan titipan dan hanya sementara, berpindah-pindah tugas di banyak tempat. Akhirnya mengumpulkan semua pengalaman-pengalaman tadi bisa kita pecahkan permasalahan yang seberat apapun ternyata tak bisa kita berdiri sendiri. Semuanya harus bersama-sama membuat keputusan. Jadi pengalaman yang paling berharga kita merupakan contoh kita bertemu dengan permasalahan yang paling berat di sekolah. Ini kadang-kadang menguras pikiran, tenaga dan waktu. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, personal kita, pribadi kita saja, akibatnya takkan selesai satu permasalahan. Masalah ini tidak akan selesai kalau kita tidak berunding atau kolaborasi bersama teman-teman majelis guru, terutama apapun itu semuanya ada di tangan majelis guru dan kepala sekolah. Jadi semua keputusan apapun yang diambil jangan mengandalkan pribadi atau personal. Berpakailah pendapat orang lain. Itu yang paling utama sekali bagi pengalaman saya selama lebih dari 15 tahun jadi kepala sekolah. Tak pernah bisa membuat keputusan sendiri, tak mau membuat keputusan sendiri. Semuanya harus bergantung pada keputusan bersama apapun itu, ya. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Sudah lama sekali pengalaman Bapak, luar biasa banyak, sudah 15 tahun. Nah, makasih banyak Pak sudah berbagi pengalaman, sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas berbagi ilmu, berbagi saran-sarannya. Terima kasih sekali lagi Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kepercayaan oleh ibu-ibu guru penggerak, di mana saya hanya cuma dapat memberikan motivasi agar mereka lebih meningkatkan prestasi menjadi penggerak yang terbaik khususnya di Kecamatan Kebun. Amin. Amin.